Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada video kali ini saya akan membacakan cerita rakyat berjudul Dukuh Patok. Nah, video ini didokumentasikan guna memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah membaca estetik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Evi Camala, SPD MPD. Oke teman-teman, langsung aja saya baca, cekidot. Dukuh Patok. Di sebuah desa di kaki Gunung Telomoyo, hidup dua orang laki-laki, seorang buta dan seorang lagi lumpuh. Mereka sudah sejak lahir cacat, namun mereka hidup berdampingan dan bersahabat, sehingga saling membantu satu sama lain. Keduanya bekerja setiap hari pada Tuan Karsa sebagai perawat kuda. Pada suatu sore, kedua sahabat itu baru pulang dari rumah Tuan Karsa. Tidak seperti biasanya, hari itu si Dampo, kuda Tuan Karsa itu begitu bertingkah ketika hendak dimandikan, sehingga mereka harus mengeluarkan tenaga ekstra, dan baru setelah 1,5 jam selesailah mereka memandikan Dampo. Mereka pun pulang ke rumah dengan harus melewati sebuah hutan kecil. Luyo, si lumpuh, digendong oleh Loyo, si buta seperti biasanya. Dan karena kelelahan, keduanya kemudian sepakat untuk berhenti sejenak di bawah pohon beringin tua di pojok hutan. "Lo, bagaimana kalau sembari istirahat kita mengunyah sirih?" ajak Luyo. "Aku setuju, Kak." Begitu Loyo memanggil Luyo karena dari segi usia, Luyo memang lebih tua. Keduanya kemudian mulai meramu kinang, perlengkapan makan sirih yang terdiri dari daun sirih, pinang, dan kapur sirih. Saat mereka menemukan pinang yang akan digunakan meramu sirih masih utuh, Luyo bermaksud mencari landasan untuk memotong-motongnya. "Lo, dipotong pakai landasan yang kita gunakan untuk duduk ini saja," kata Luyo sambil sedikit menggeser pantatnya agar masih ada ruang untuk Loyo memotong sirih. "Iya, Kak," jawab Loyo sambil mengeluarkan pisau dan mulai memotong pinang. "Hah? Apa ini, Kak? Mengapa landasan kayu yang kita duduki dan saya gunakan untuk landasan memotong pinang mengeluarkan getah? Aduh, mengapa getah yang keluar berbau amis sekali?" seru Loyo pada Luyo. "Coba kulihat," jawab Luyo sambil mengamati getah yang keluar dari landasan. "Loh, ini bukan getah pohon, namun darah," seru Luyo. "Yang benar, Kak," kata Loyo. Luyo kemudian menempelkan jemarinya yang terkena darah ke hidung Loyo, dan saat ia hendak menempelkan cairan itu ke hidung Loyo, Loyo mengangkat tangannya sehingga cairan itu sedikit mengenai mata Luyo. Anehnya, mata Loyo kini dapat melihat. Dengan kagum dan masih diliputi rasa tidak percaya, ia memandangi sekelilingnya. "Kak, sebelah mataku yang terpecik getah itu dapat melihat. Coba, Kak, kau percikan lagi di sebelah kiri," pinta Loyo. Luyo segera mengeluarkan tangannya yang masih terkena percikan getah landasan dan mengoleskannya ke mata kiri Loyo. Dan sekali lagi, keajaiban muncul. Mata Loyo sebelah kiri setelah diolesi getah landasan oleh Luyo dapat melihat. Loyo kemudian bersujud di tanah mengucapkan syukur atas kesembuhannya. Lalu katanya, "Kak, coba kau balurkan getah itu di kakimu. Kalau juga ada keajaiban dari Tuhan sehingga kakimu bisa sembuh dan kau bisa berjalan," kata Loyo. "Kak, cobalah," pinta Loyo setelah beberapa saat Luyo belum mau menuruti permintaannya. "Baiklah, semoga Tuhan yang Maha Kuasa juga memberiku kesembuhan," kata Luyo. Dengan hati-hati tangan Luyo yang masih belepotan getah landasan dioles-oleskan pada kedua kakinya, dan keajaiban selanjutnya terjadi. Kedua kaki Luyo bisa diangkat dan ia bisa berdiri tegak dengan kedua kakinya. "Terima kasih yang Maha Kuasa, Engkau telah membebaskanku dari penderitaan yang bertahun-tahun ini," Luyo berbisik dengan tanya sesenggukan sambil bersujud mencium sang bumi tempat berpijak. Mereka pun berbincang-bincang dengan penuh kebahagiaan. Saat mereka menikmati kegembiraan dengan rasa syukur yang begitu dalam, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara dari sekitar tempat mereka duduk. "Loyo dan Luyo, kalian berdua jangan takut. Batang yang kalian duduki adalah bagian dari tubuhku. Namaku Baru Kelinting. Aku sedang bertapa dalam upaya mencari ayahku. Namun ada satu permintaan dariku. Jangan kau katakan pada seorang pun kecuali kalian berdua perihal yang baru saja terjadi. Karena apabila ada orang tahu, maka mereka tentu akan membunuhku. Kalian mau berjanji?" tanya Baru Kelinting. Loyo dan Luyo sangat terkejut sekaligus takut. Dengan secepat mungkin mereka segera mengangguk untuk tidak memberitahukan kepada siapa-siapa. Sebab ternyata yang mereka duduki tadi bukanlah sebatang pohon, melainkan ular raksasa. "Iya, naga Baru Kelinting,
Kami berjanji, apabila kami nanti sampai memberitahu orang lain, kami tidak akan selamat, kata Loyo dan Luyo. Sekarang pergilah ke desa Patok. Di sana sedang diadakan pesta merti desa. Banyak makanan dan minuman serta hiburan akan disuguhkan. Bantulah penduduk mempersiapkannya, kata Baru Kelinting. Mereka pun segera pergi ke desa Patok yang diberitahukan Naga Baru Kelinting. Namun, sesampainya di sana, ternyata sedang ada keributan. Sebab mereka tidak menemukan hewan buruan guna lauk makan mereka untuk memeriahkan pesta tersebut. Loyo pun berusaha menjadi penengah dan mengucapkan, saudara sekalian, saat ini memang musim kemarau panjang, sehingga hewan buruan jarang muncul karena rumput meranggas. Untuk itu, apabila bapak-bapak berkenan, akan kami tunjukkan daging binatang yang dapat kalian suguhkan di perhelatan ini, kata Loyo tenang dan sedikit takut menyinggung kepala desa. Apa? Di sekitar sini ada daging binatang yang bisa dimasak? Kata mereka serempak. Ya, mari ikuti kami, kata Loyo. Saat mereka akan bergerak menuju tempat Baru Kelinting melingkarkan badannya di Bukit Telomoyo, Luyo berbisik pada Loyo. Loh, apa kamu lupa janji kita pada Ki Baru Kelinting? Loyo yang diingatkan terkejut lalu menjawab, lupakan saja, dia hanya seekor ular, mana bisa kata-katanya bertuah. Yang penting kita dapat membantu penduduk agar kita dapat diterima di sini, jawab Loyo kalem. Loyo lupa bahwa mereka telah berjanji pada Ki Baru Kelinting bahwa mereka tidak akan memberitahukan pada siapa saja perihal Ki Baru Kelinting dengan taruhan keselamatan mereka. Loyo menjadi petunjuk bagi rombongan diikuti penduduk yang bersemangat mencari daging bakal lauk pesta, sedang Luyo dengan perasaan bersalah dan takut mengkhianati janji mengikuti paling belakang. Setelah berjalan cukup jauh, sampailah di lokasi tempat mereka sembuh oleh percikan darah Naga Baru Kelinting. Saudara-saudara, coba kalian perhatikan yang tampak sebagai bawah pohon beringin tua itu, kata Loyo. Ya, itu batang kayu yang tumbang, kata kepala desa. Salah. Yang tampak sebagai batang kayu tumbang itu sebenarnya adalah badan seekor ular naga yang sangat besar. Coba kalian perhatikan dan ikuti secara seksama sampai di mana kita temukan kepala dan ekornya, kata Loyo bersemangat. Kepala desa dan penduduknya mulai meraba badan Ki Baru Kelinting yang disangka batang pohon tumbang. Mereka terkejut, namun juga begitu bergembira bahwasannya pada hari itu mereka akan segera mendapatkan daging buruan untuk lauk pesta. Beramai-ramai mereka segera memotong-motong tubuh Ki Baru Kelinting. Dan tiba-tiba, Kak Luyo, bagaimana ini? Semuanya jadi gelap gulita. Aduh kak, aku tidak bisa melihat apa-apa. Kak, aduh, Loyo mengapa jadi begini? Teriak Loyo di tengah isaknya. Ada apa Loyo? Kenapa kamu berteriak-teriak begitu? Jawab Luyo. Ternyata setelah penduduk memotong-motong tubuh Ki Baru Kelinting yang berupa ular raksasa, keajaiban terjadi. Kedua mata Loyo yang semula sudah dapat melihat kembali. Ya Tuhan, inilah murka-Mu karena aku ingkar janji. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, ampuni aku. Loyo begitu menyesali semua perbuatannya. Luyo yang tidak mengingkari sumpah janjinya pada Ki Baru Kelinting ternyata tetap berjalan tegak. Kedua sahabat itu pun berangkulan. Loyo yang menyesali pengkhianatan bersujud sambil berdoa. Yang Maha Kuasa, ampunilah hamba. Dosa hamba, kehilafan hamba, dan kesalahan hamba. Akibat tidak menepati janji hamba, kini menerima hukuman-Mu. Oke, begitulah cerita rakyat dari Dukuh Patok. Jadi dapat kita ambil kesimpulan atau dapat kita ambil amanat dari cerita tersebut, yaitu bahwasannya tepatilah janjimu atau kamu akan menerima konsekuensinya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Terima kasih. Saya sangat-sangat menunggu kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.